Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi hukum acara pidana, masuk bab tentang asas-asas hukum acara pidana. Asas-asas hukum acara pidana maksudnya prinsip-prinsip terpenting, prinsip-prinsip mendasar yang harus diperhatikan di dalam penyelenggaraan hukum acara pidana. Mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, maupun eksekusi. Asas-asas ini merupakan satu hal yang mendasari yang harus diperhatikan di dalam penyelenggaraan hukum acara pidana. Asas-asas ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi terimplementasi di dalam norma-norma, aturan-aturan yang ada di dalam peraturan hukum acara pidana. Asas-asas hukum acara pidana diantaranya adalah yang nomor 1, peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang kedua, asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah, asas oportunitas, asas pemeriksaan pengadilan secara terbuka untuk umum, asas perlakuan yang sama di depan hakim, asas tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum, asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap, asas akusatur, bukan inkuisitor, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas diferensiasi fungsional dan koordinatif, asas keseimbangan, asas legalitas atau asas berdasarkan hukum, dan beberapa hal-hal penting yang lain. Saudara sekalian, akan saya jelaskan satu persatu secara singkat tentang asas-asas hukum acara pidana dimaksud. Yang pertama adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan cepat atau constant justice, ya. Asas ini kemudian dijelaskan di dalam butir 3 ya, penjelasan umum KUHAP. Di situ dijelaskan bahwa peradilan yang harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan dengan konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Seluruh tingkat peradilan itu berarti baik di tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, maupun di tahapan eksekusi. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga ada pasal yang menyebut bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi, peradilan yang terselenggara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan ini adalah salah satu prinsip atau asas dalam penyelenggaraan hukum acara pidana. Kalau kita perhatikan, pasal 24 ayat 4, pasal 25 ayat 4, pasal 26 ayat 4, pasal 27 ayat 4, 28 ayat 4, ya, yang berisi keharusan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum bila waktu penahanan telah habis. Ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan peradilan yang cepat, ya, yang cepat. Jadi kalau penyidik, jaksa, hakim memiliki kewenangan melakukan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa, tetapi dibatasi waktunya. Kalau habis waktu kewenangan menahan ini dijalani oleh tersangka atau terdakwa, sementara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang belum selesai, maka tersangka atau terdakwa yang ditahan ini wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Ketentuan yang seperti itu memberikan pesan bagi penyidik, jaksa maupun hakim untuk bertindak cepat di dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, terlebih bagi tersangka atau terdakwanya ditahan. Supaya apa? Supaya sebelum waktu penahanan habis, pemeriksaannya sudah selesai. Karena berisiko apabila tersangkanya yang sebenarnya memenuhi syarat untuk ditahan, memenuhi alasan ditahan, ataukah misalnya karena alasan khawatir melarikan diri, menghilangkan bukti atau melakukan tindak pidana lagi. Tetapi waktu penahanannya sudah habis, sementara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang itu belum selesai, berarti tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan. Ini memberikan pesan supaya mereka, aparat penegak hukum itu bertindak cepat di dalam melakukan kewenangan yang masing-masing itu. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam pasal 50 ayat 1, 2, 3. Ya, di dalam KUHP. Mulai pasal 50 sampai pasal 68 itu membicarakan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa. Nah, pasal 50 memberikan pesan, ya, memberikan ketentuan bahwa salah satu hak tersangka atau terdakwa adalah hak untuk segera gitu. Segera dilakukan penyidikan, segera dilimpahkan ke penuntutan, segera dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili gitu. Walaupun kata segera tidak secara limitatif menyebut batas waktu, tetapi setidaknya segera untuk di proses hukum ini merupakan memberikan pesan bahwa ada keinginan proses hukum acara pidana itu berjalan secara cepat. Cepat ditangani, cepat selesai, cepat memberikan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi korban. Pasal 102 ayat 1, 106 ayat 7, 106, 107 ayat 3, 110 dan lain sebagainya, ini juga memberikan pesan tentang bagaimana proses peradilan ini harus bisa dilaksanakan secara cepat, ya, dan sederhana. KUHP kita tidak mengatur tentang keharusan, ya, tentang keharusan seorang tersangka untuk didampingi penasihat hukum, ya, kecuali bagi mereka-mereka yang diancam dengan pidana mati seumur hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan ini juga sederhana. Bahasa-bahasa yang digunakan, prosedur-prosedur yang digunakan ini juga prosedur-prosedur yang tidak terlalu rumit. Ini juga untuk memudahkan proses peradilan ini berjalan dengan sederhana. Dikenalnya model acara pemeriksaan singkat maupun cepat, ini juga menunjukkan bahwa proses peradilan ini juga berlangsung secara sederhana. Biaya ringan. Terkait biaya ringan, orang-orang yang terlibat dalam perkara pidana, khususnya apabila menjadi tersangka dan terdakwa, maka tidak dipungut biaya kecuali, ya, secara formal nanti ketika dia dijatuhi putusan pidana. Kalau dijatuhi putusan pidana, maka biasanya ada biaya perkara. Tetapi biaya perkara yang harus ditanggung oleh terpidana itu biasanya jumlahnya paling hanya sekitar 10.000 sampai 25.000 rupiah. Nah, kalau begitu biaya ringan itu bagi siapa? Ya bagi tersangka, terpidana, dan saksi barangkali gitu. Tetapi biaya-biaya penyelenggaraan hukum acara pidana, baik mulai biaya penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, ini biayanya ditanggung oleh negara. Jadi biaya ringan itu ringan bagi mereka-mereka yang terlibat, khususnya sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana. Para mahasiswa yang saya hormati, biaya ringan pernah dijelaskan oleh Profesor Sutikno Mertokusumo, walaupun di dalam buku hukum acara perdata, bahwa yang dimaksud dengan peradilan dengan biaya ringan itu adalah biaya yang mampu terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan. Jangan sampai orang-orang yang terlibat kasus, ya, baik itu dalam perkara perdata, pidana, tun, dan lain sebagainya,
untuk memperoleh keadilan dia dibebani biaya yang tidak tertanggungkan, tidak mampu dia pikul. Maka biaya proses peradilan mestinya harus dengan biaya yang ringan. Tetapi sebagaimana saudara ketahui, advokat atau penasihat hukum ini tidak dibayar oleh negara. Apabila seorang tersangka atau terdakwa menggunakan jasa advokat, jasa penasihat hukum, maka honorarium ya atau insentif yang diberikan kepada mereka, kepada advokat maupun penasihat hukum ini adalah atas dasar kesepakatan antara klien dengan mereka. Kalau mungkin mencari penasihat hukum yang sudah mendunia atau mungkin nasional, bisa jadi biaya yang harus dibayar lebih mahal daripada kalau memanfaatkan jasa bantuan hukum yang barangkali bergerak pada skala lokal, ya, apalagi masih pemula-pemula. Nah, ini tidak termasuk yang dimaksud dengan biaya ringan ini, karena memang itu kesepakatan mereka-mereka antara klien dengan para advokat itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana implementasi dari asas ini. Apakah betul peradilan itu sudah berlangsung secara sederhana, cepat, dan biaya ringan? Sederhana itu tidak berbelit-belit, tidak menyulitkan, mudah diikuti oleh masyarakat, baik yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan. Apakah proses peradilan kita itu sudah berjalan dengan cepat, gitu ya? Kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang di penyidikan juga lama, apalagi yang tersangkanya tidak ditahan, gitu ya. Sering berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun tidak selesai. Di KPK juga, gitu ya, ada kasus-kasus yang sampai bertahun-tahun statusnya tetap tersangka, gitu ya, tetapi tidak diajukan juga ke pengadilan. Nah, ini praktek. Nanti barangkali saudara mahasiswa bisa melakukan penelitian yang mendalam, gitu ya. Apakah implementasi peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sudah berjalan atau belum? Sudah terimplementasi dalam praktek atau tidak, ya? Ini penting untuk diketahui karena proses peradilan walaupun menghasilkan suatu yang adil, gitu ya, putusannya adil, tetapi kalau kemudian sampai dengan putusan itu inkrah, memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi itu memakan waktu yang lama, maka bisa jadi putusan yang awalnya adil itu kemudian jadi tidak adil lagi, gitu ya. Karena apa? Karena lamanya putusan itu bisa dijalankan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Di dalam penjelasan KUHAP pasal 3C, butir 3C, ya, penjelasan umum KUHAP butir 3C, dikatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Inilah inti dari presumption of innocence. Jadi orang sejak disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Dan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ini ada salah ketik ya, typo, 48 Tahun 2009, juga ada penegasan yang sama, ya, bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusannya itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, asas ini memberikan pesan kepada kita semua bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, yang layak
yang bermartabat, ya, layaknya orang yang tidak bersalah. Karena dia berstatus masih sebagai tersangka, terdakwa, yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Pesan bahwa tersangka dianggap tidak bersalah dulu itu untuk memberikan perhatian kepada baik kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum supaya dalam perlakuan terhadap mereka itu masih manusiawi. Gitu. Kita pastilah dalam praktek itu memperlakukan orang yang kita tahu dia sebagai orang bersalah dengan orang yang belum bersalah. Perlakuan kita pasti beda. Sebagai contoh ini ya, sebagai contoh. Kalau kita misalnya sedang naik angkutan kota. Di angkutan kota itu ada 7 penumpang. Ya, Anda termasuk salah satu penumpang itu. Ketika saudara itu naik angkutan, saudara yakin betul masih membawa dompet yang berisi uang. Tetapi ketika berdesak-desakan di dalam angkot, kemudian saudara turun di tempat tujuan, ketika saudara mau mengambil dompet, dompetnya sudah tidak ada. Berarti karena dompetnya itu misalnya saja sakunya itu ada kancing celananya, berarti tidak mungkin dompetnya jatuh begitu saja. Saudara yakin bahwa dompet itu dicuri, dicopet oleh salah satu penumpang. Tetapi ketika saudara itu tidak tahu siapa yang mencopet, siapa yang mengambil dompet dari 6 penumpang yang lain, pastilah sikap saudara itu masih akan baik. Saudara tidak akan berani dengan serta-merta melakukan perlakuan yang lumayan buruk begitu ya, kepada orang yang di sebelah Anda misalnya duduknya. Karena Anda tidak yakin bahwa orang sebelah Anda itulah yang mencopet. Ya, jadi mungkin pertanyaannya masih, Mas, apakah Mas tahu dompet saya yang jatuh begitu ya? Jadi ini perlakuannya masih perlakuan yang baik gitu, memperlakukan orang-orang yang ada di angkutan itu. Sikap Anda akan berbeda kalau misalnya saja ketika saudara menumpang di angkot, saudara merasakan ada salah satu tangan penumpang yang sedang memasukkan tangannya di saku saudara sekalian. Tangan orang itu sedang menggerayangi dompet Anda. Kalau Anda sadar, Anda berani langsung memegang tangan orang itu, bahkan mungkin langsung memukul, gas gitu ya. Karena Anda yakin bahwa dia seorang pencopet. Lah, inilah perlakuan kita terhadap orang yang bersalah dan yang tidak bersalah, yang kita yakini bersalah atau tidak bersalah, itu perlakuan kita biasanya akan berbeda. Asas presumption of innocence memberikan pesan itu kepada kita semua. Bahwa walaupun orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ditangkap, ditahan, dituntut, diadili di pengadilan, wajib dulu dianggap tidak bersalah. Karena memang pada kenyataannya banyak orang-orang yang dulunya jadi tersangka, bahkan sudah menjadi terdakwa di pengadilan, oleh pengadilan dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Kalau dia terlanjur mendapatkan perlakuan yang buruk karena dianggap bersalah sebelumnya, ini kerugian 2 kali bagi orang yang dinyatakan sebagai tersangka itu. Itulah pesan kita sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin sih dalam praktek itu menganggap seseorang yang jadi tersangka terdakwa itu sebagai orang yang tidak bersalah sama sekali dengan segala perlakuannya? Itu barangkali akan berat ya. Mengapa? Karena penetapan orang sebagai tersangka itu biasanya menimbulkan satu konsekuensi. Misalnya dilakukan tindakan-tindakan represif berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Ini kan sebenarnya juga perlakuan-perlakuan yang merampas HAM yang terpaksa harus dilakukan, tidak bisa dihindari dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
Maka yang bisa dilakukan oleh hukum acara pidana, walaupun di satu sisi ada asas presumption of innocence, tetapi tidak berarti sama sekali menghilangkan kewenangan-kewenangan untuk melakukan perampasan HAM seperti penangkapan penahanan, karena memang itu tidak mungkin dihindari dalam proses hukum, tetapi harus diatur secara rigid gitu ya, supaya apa? Supaya tindakan-tindakan hukum itu tidak terlalu melanggar hak asasi manusia. Ini presumption of innocence. Asas yang berikutnya itu adalah asas oportunitas. Z.A. Abidin Farid memberikan pengertian asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Tetapi pengertian lazim asas oportunitas ini lebih kepada jaksa penuntut umum tidak wajib melakukan penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melakukan delik, jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi walaupun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi kalau penuntutan terhadap orang itu dianggap justru akan merugikan kepentingan umum, ya, maka jaksa penuntut umum itu boleh tidak melakukan penuntutan. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Kejaksaan, wewenang pelaksanaan asas oportunitas itu hanya diberikan kepada Jaksa Agung, ya. Dalam Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Ini Jaksa Agung. Tetapi pelaksanaan dari asas ini harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai alasan demi kepentingan umum itu ternyata kepentingan pribadi atau golongan, ya, atau KKN lah, begitu ya. Jadi yang dimaksud kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan pada kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Maaf, ini ada salah tipe ya. Bukan untuk kepentingan pribadi. Ini dijelaskan di dalam penjelasan KUHP. Jadi kalau KKN, kepentingan pribadi, ini tidak bisa memanfaatkan alasan asas oportunitas. Lawan dari kebijakan asas oportunitas yang dianut oleh Undang-Undang Kejaksaan kita adalah asas legalitas, ya. Tapi bukan asas legalitas dalam pengertian pasal 1 ayat 1 KUHP. Ya, tetapi asas legalitas yang artinya bahwa penuntut umum wajib menuntut semua pelaku tindak pidana tanpa kecuali. Ini yang dianut di Jerman. Jadi di Jerman itu tidak menganut asas oportunitas, tapi lebih ke asas legalitas dalam hukum acara pidana, dalam pengertian bahwa semua pelaku tindak pidana itu wajib dilakukan penuntutan. Maka seringkali kita mendengar adagium, ya, fiat justitiae mundus, tegakkan hukum walaupun langit runtuh. Jadi kalau ada orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana, maka wajib dilakukan proses hukum, dituntut, apapun resikonya. Walaupun bisa jadi resikonya lebih merugikan masyarakat. Itu yang dianut di Jerman. Ya, itu yang dianut di negara-negara yang tidak menganut asas oportunitas. Tetapi di Indonesia, karena ada asas oportunitas, Jaksa Agung bisa menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang keempat, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Ya, di dalam KUHP telah dijelaskan di dalam pasal 153, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak. Ya. Di ayat 4 dikatakan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Ini arti penting, ya. Demikian juga di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kurang lebih juga sama intinya. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ya, di pasal lain dikatakan sidang pemeriksaan sidang pengadilan
terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, undang-undang menentukan lain itu diantaranya adalah kasus kesusilaan dan kasus yang terdakwanya anak. Tetapi semua putusan pengadilan ya wajib dibacakan di sidang terbuka untuk umum. Yang apabila tidak dibacakan di persidangan terbuka untuk umum, maka putusannya menjadi tidak sah, ya, tidak mempunyai kekuatan hukum. Bagaimana dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan? Nah, pada prinsipnya sebenarnya penyidikan dan penuntutan terkait dengan asas presumption of innocence maka bersifat rahasia. Maka biasanya yang namanya penyidik ataupun jaksa ketika melakukan press conference gitu ya, itu biasanya tidak membuka semua identitas dari tersangka terdakwa. Biasanya masih menggunakan nama-nama inisial. Ini dimaksudkan untuk tidak memberitahukan kepada masyarakat luas dulu identitas yang terbuka bagi tersangka maupun terdakwa karena menghargai asas presumption of innocence. Nah, apa tujuan atau filosofi dari adanya asas pemeriksaan terbuka untuk umum? Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum itu maksudnya adalah pengadilan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengikuti jalannya peradilan, untuk mengikuti jalannya sidang pengadilan. Maksudnya apa? Supaya masyarakat memiliki kesempatan ikut mengawasi jalannya proses peradilan. Kalau masyarakat dan pers mengikuti jalannya proses peradilan, pastilah jaksa, penuntut umum, terdakwa mungkin, dan hakim akan lebih berhati-hati untuk mentaati semua aturan tentang hukum acara pidana. Bayangkan kalau semua perkara-perkara pidana itu bisa dilakukan dalam sidang tertutup. Masyarakat jadi tidak tahu apakah proses peradilannya berjalan dengan jujur, secara fair gitu ya. Wallahu a'lam, karena mereka tidak diikuti masyarakat. Tetapi kalau peradilan itu diikuti oleh masyarakat, apalagi oleh pers, pastilah normalnya hakim, jaksa akan bertindak lebih hati-hati, akan mengikuti semua aturan yang berlaku. Yang kedua, pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum ini juga terkait dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan itu diantaranya adalah prevensi general. Bagaimana pemidanaan itu diharapkan memberikan dampak tidak saja bagi terpidana, tetapi juga bagi masyarakat luas. Supaya masyarakat luas mengambil pelajaran dan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa. Proses hukum yang dilakukan di pengadilan dengan memberikan kesempatan pada masyarakat mengikuti, itu artinya memberikan pesan supaya masyarakat juga ikut tahu bahwa orang melakukan tindak pidana seperti ini bisa dituntut, bisa diadili dan dihukum. Harapannya apa? Setelah mengikuti proses peradilan itu, maka dia tidak akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terpidana. Kita lanjut asas yang kelima, yaitu asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Asas equality before the law. Ya. Di dalam undang-undang, di dalam penjelasan umum Butir 3A KUHP, ya, dijelaskan juga bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Undang-Undang 48 tahun 2009, ya, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga ada hakim, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Artinya semua orang itu memiliki derajat yang sama di depan hakim. Jabatan seseorang, status sosial seseorang, kekayaan seseorang, itu mestinya, asasnya harusnya tidak dijadikan dasar untuk memberikan perlakuan yang berbeda di muka sidang pengadilan.
Jadi bagaimana hakim itu mengadili antara mengadili penganggur misalnya, mengadili bupati, mengadili menteri, mengadili konglomerat, itu mestinya perlakuan terhadap mereka sama, ya. Praktek, nah kalau praktek saudara barangkali tahu sendiri bagaimana oknum aparat penegak hukum seringkali memberikan perlakuan yang berbeda. Nah, kalau ini sebuah kesalahan yang sebenarnya melanggar asas atau prinsip-prinsip dasar di dalam penyelenggaraan hukum acara pidana. Yang keenam, asas tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Demikian juga dalam perkara pidana, seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi atau meminta bantuan advokat. Di dalam KUHP pasal 69 sampai dengan pasal 74, ya, di dalam pasal 50-an juga ada tentang hak dari tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Bahkan ada ketentuan tentang hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, gitu ya. Nanti silakan dibaca pasal 54, 55, 56, 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hak tersangka terdakwa memperoleh bantuan hukum, bahkan bagi mereka-mereka yang miskin, yang tidak mampu, dan kemudian dituntut, ya, disangka atau dituntut dengan pasal yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, maka tersangka atau terdakwa itu berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, bantuan hukum secara cuma-cuma itu diberikan oleh advokat yang bekerja sama, ya, dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka atau terdakwa. Cuma-cuma itu maksudnya tersangka terdakwanya yang tidak membayar, tetapi advokat atau pengacara itu akan mendapatkan bayaran dari pemerintah yang ditanggung oleh pemerintah walaupun tidak terlalu banyak. Nah, ini tentang hak. Karena namanya hak, memperoleh bantuan hukum, hak itu berarti tidak sesuatu yang bersifat wajib. Tetapi kalau ada tersangka yang ketika dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan itu dia menginginkan supaya dia didampingi penasihat hukum, maka tidak boleh ada seorang penyidik, jaksa maupun hakim melarang maupun menghalang-halangi hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum ketika pemeriksaan. Di dalam praktek seringkali kita mendapatkan informasi ada terdakwa atau tersangka yang sering ditakut-takuti. Nanti kalau ketika pemeriksaan didampingi advokat, nanti akan perlakuannya berbeda, pasalnya berbeda. Itu dalam praktek ini ada yang oknum yang memberikan perlakuan seperti itu. Ini juga sebenarnya bisa diteliti menjadi sesuatu yang menarik, apakah hak memperoleh bantuan hukum itu betul-betul sudah dilaksanakan dalam praktek atau belum. Saudara sekalian, asas yang ketujuh adalah asas peradilan yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap. Pemeriksaan dan pengambilan putusan pengadilan oleh hakim di kasus perkara pidana itu sebagai pejabat negara dan bersifat tetap. Memang ada pengadilan ad hoc, ya, pengadilan hak asasi manusia berat itu, kejahatan HAM berat itu hakimnya ad hoc. Di tindak pidana korupsi itu juga ada hakim ad hoc, ya, pengadilan korupsi. Tetapi untuk tindak pidana umum itu pengadilannya itu hakimnya bersifat tetap. Orang melamar menjadi hakim, keterima menjadi ASN, gitu ya. Kemudian dia cakim, setelah selesai cakim diangkat jadi hakim, ya dia akan menjadi hakim sampai dia pensiun. Atau mungkin terkena sanksi, gitu ya. Nah, ini hakim itu bersifat tetap.
Di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 dinyatakan hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang ya di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu sendiri. Hukum acara pidana Indonesia tidak menganut sistem juri sebagaimana yang berlaku di Amerika, di Inggris, ya, di India gitu ya. Kalau kita sering nonton film-film Amerika, film Bollywood juga di sana menganut sistem juri. Di sana, di pengadilan sistem juri, di sana ada hakim, ada juri. Hakim itu memimpin jalannya persidangan dan menjatuhkan putusan, tetapi juri tugasnya itu adalah menyatakan apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Itu jurinya. Jadi, juri ini diangkat tidak tetap. Ya, dia biasanya diangkat untuk kasus itu saja. Kalau kasus itu selesai, maka jurinya itu selesai. Ya, nanti ada kasus lain, nanti akan diangkat juri yang lain. Nah, jurinya itu jumlahnya banyak. Biasanya genap ya, ada yang 13, ada yang 15 gitu ya, tergantung masing-masing negara. Dan jurinya itu diambil secara acak anggota masyarakat. Jadi bisa jadi dalam satu peradilan jurinya itu terdiri dari guru, ada dosennya, ada tukang becaknya, ada sopirnya, ada mungkin profesornya, ada macam-macam gitu ya. Jadi juri itu acak. Nah, juri itulah yang menyatakan, yang setelah mengikuti jalannya proses peradilan, proses pembuktian, juri yang nanti akan mengatakan bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Kalau jurinya mengatakan bahwa berdasarkan hasil proses peradilan itu terdakwa bersalah, baru hakimnya yang menjatuhkan putusan. Dia akan memidana dengan pidana berapa. Itu yang menjatuhkan putusan hakimnya, bukan jurinya. Nah, di Indonesia itu tidak menganut sistem seperti itu. Hakim di Indonesia, dia juga menjalankan fungsi juri, sebagaimana yang diberlakukan ya, atau yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem juri. Jadi hakim itu memimpin sidang, hakim yang menyatakan bersalah tidaknya terdakwa, hakim juga yang menjatuhkan putusan. Itu hakim di tempat kita ya, di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maupun menurut KUHP yang kita kenal. Asas yang ke-8 adalah asas akusatur, bukan asas inkuisitur. Asas akusatur adalah asas yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, bukan objek. Sehingga ia memiliki hak yang diberikan, yang memiliki atau memberikan seperangkat hak untuk dilindungi ya kepada tersangka atau terdakwa. Khususnya hak untuk membela diri, hak mendapatkan bantuan hukum, hak memberikan keterangan secara bebas, ya, dan lain sebagainya. Ini asas akusatur. Jadi hukum acara pidana kita yang mengatur demikian banyak hak-hak tersangka di pasal 50 sampai 68 misalnya. Hak tersangkanya itu cukup banyak, justru karena penghargaan penempatan tersangka itu sebagai subjek yang haknya itu dilindungi sedemikian rupa, maka berarti kita menganut asas akusatur. Tujuannya apa? Supaya walaupun jadi tersangka atau terdakwa tetap memiliki martabat sebagai seorang manusia. Harapannya perlakuannya masih layak sebagai manusia. Nah, sehingga perlakuan itu bukan menjadi pengakuan terdakwa, bukan menjadi lagi alat bukti yang sangat penting. Ya, sekarang diganti menjadi alat bukti keterangan terdakwa. Ini salah satu konsekuensi ketika kita menganut asas akusatur. Berbeda dengan ketika kita masih menggunakan hukum acara pidananya itu HR, Het Herzien Inland Reglement. Para penulis hukum acara pidana itu menilai bahwa HR kita itu dulu menganut inquisitor, menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai objek pemeriksaan. Sebagai objek, dia itu tidak memiliki kedudukan yang seimbang dengan yang memeriksa, yaitu jaksa, penyidik maupun hakim. Tetapi dia sebagai objek. Nah, kalau sebagai objek, itu biasanya hak-haknya sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Termasuk
pengakuan terdakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai alat bukti. Karena HIR menganggap bahwa pengakuan terdakwa sebagai salah satu alat bukti, maka yang kemudian terjadi penyidik selalu mengejar pengakuan terdakwa. Ya, pengakuan tersangka, pengakuan terdakwa. Bahkan dengan cara apapun supaya pengakuan itu didapatkan. Nah, maka pada masa itu seringkali terjadi penyiksaan, sering terjadi kekerasan. Karena apa? Karena memang kita masih menganut akusatur yang masih menempatkan tersangka terdakwa sebagai objek pemeriksaan. Baik. Asas yang 9 adalah prinsip ganti rugi dan rehabilitasi. Ya. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ada ketentuan yang mengatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, ya. Dan seterusnya. Nanti silakan saudara baca. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 bisa dipidana. Ketentuan mengenai tata cara pemberian ganti rugi, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang. Di dalam KUHP pasal 95 sampai dengan 101 juga dikatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Jadi kalau ditangkap, ditahan, dituntut secara tidak sah, maka tersangka, terdakwa itu berhak menuntut ganti kerugian. Walaupun pada prakteknya menuntut ganti rugi seperti ini tidak mudah, tetapi setidaknya di dalam KUHP kita ini sekarang ada aturannya. Yang ke-10, asas diferensiasi fungsional dan koordinatif. KUHP menganut pembagian fungsi antara fungsi penyidikan dan penuntutan. Diferensiasi itu maksudnya pembagian. Pembagian atau pemisahan fungsi. Fungsi apa? Fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan. Penyidikan menjadi kewenangan Polri, ya, menjadi kewenangan penyidik Polri dan penyidik PNS, ya, penyidik pegawai negeri sipil. Kecuali dalam tindak pidana khusus, ya, memang dalam beberapa tindak pidana khusus memang ada pengecualian seperti dalam tindak pidana korupsi. Nah, kalau pada tindak pidana biasa, maka kewenangan menuntutnya itu di tangan jaksa. Kewenangan menuntutnya ada di tangan jaksa, sehingga ini tidak bisa dilaksanakan oleh penyidik. Tidak bisa dilaksanakan oleh penyidik. Oleh karena itu berbeda dengan pada tindak pidana yang lain, maka jaksa itu tidak berwenang melakukan penyidikan. Nah, ini ada pemisahan wewenang, ya. Ini namanya diferensiasi fungsi. Ini berbeda dengan ketika kita masih menggunakan HIR. Hukum acara pidana yang lalu, penyidik itu bisa polisi, tetapi jaksa itu menjadi penyidik utama. Jadi hasil penyidikan polisi sudah dilimpahkan ke jaksa, jaksa menganggap masih kurang, itu menurut HIR, jaksa masih bisa melakukan penyidikan tambahan. Itu kalau dulu, ya. Sehingga boleh dikata jaksa itu ya penyidik, tetapi penyidik bukan jaksa. Beda dengan sekarang, penyidik itu adalah polisi dan BPNS, ya. Penuntut umumnya itu wewenangnya jaksa, ya. Kecuali saya katakan tadi untuk tindak pidana khusus, di mana di KPK itu ada sebagai penyidik juga bisa, sebagai penuntut umum juga bisa. Ini tapi tindak pidana khusus. Tetapi walaupun ada pemisahan kewenangan antara penyidik dan jaksa, tetap harus dilakukan koordinasi, ya, tetap ada koordinasi
antara penyidik dengan jaksa itu. Nah, kalau misalnya saja koordinasi di antaranya itu, kalau penyidik mulai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyampaikan yang namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang ditujukan kepada jaksa. Demikian juga ketika melakukan penahanan, akan minta perpanjangan penahanan, juga yang memberikan perpanjangan itu juga jaksa. Nah, itu kemudian apabila penyidik mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan, nanti juga diberitahukan ke jaksa. Kalau jaksa tidak terima, merasa SP3-nya salah, maka kemudian akan diminta supaya dilakukan pencabutan, ya, supaya mengajukan pra peradilan supaya SP3-nya dinyatakan tidak sah. Nah, ini juga termasuk bagian dari bentuk kontrol. Demikian juga ketika JPU misalnya, jaksa penuntut umum, ketika melakukan penuntutan kok kemudian membuat SP3 juga, surat perintah penetapan pemberhentian penuntutan. Kalau penyidik merasa bahwa tindakan JPU itu tidak benar, maka penyidik juga dapat melakukan pra-peradilan, mempra-peradilankan SP3 yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini juga fungsi kontrol sekaligus fungsi koordinatif. Kita lanjutkan ke 11, prinsip keseimbangan. Acara pidana dilaksanakan dengan prinsip keseimbangan perhatian terhadap hak tersangka dan terdakwa di satu sisi dengan kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum di sisi yang lain, ya. Jadi seimbang, jaksanya diberi wewenang, penyidiknya diberi wewenang, khususnya wewenang-wewenang yang merampas hak asasi manusia, tapi di sisi lain itu KUHP juga memberikan hak-hak tersangka maupun terdakwa. Di sisi lain juga hak tersangka diberikan, ya, dilindungi dengan hak-hak itu, tetapi korban dan saksi juga diberi hak, termasuk hak untuk melaporkan tindak pidana. Nah, ini namanya prinsip keseimbangan, ya, monodualistik. Jadi memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka di satu sisi lain, memperhatikan kepentingan tersangka dan kepentingan korban di sisi yang lain, memperhatikan kepentingan tersangka terdakwa di satu sisi, memperhatikan kewenangan aparat penegak hukum di sisi yang lain. Nah, itu namanya prinsip keseimbangan. Kemudian kita lanjut ke asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan. Jadi pemeriksaan perkara pidana itu harus dilakukan secara langsung dan lisan, ya. Memang bagi mereka-mereka yang tidak mampu berbahasa Indonesia ada hak untuk didampingi penerjemah. Kalau dia itu bisa dilakukan juga secara tulisan dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi prinsipnya pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan itu bahwa pemeriksaan perkara di pengadilan itu harus dengan hadirnya terdakwa. Terdakwa itu tidak bisa diwakilkan oleh penasihat hukum. Dalam penyelesaian perkara pidana, kedudukan advokat atau penasihat hukum itu memberikan nasihat hukum kepada tersangka maupun terdakwa, tidak menggantikan kedudukannya di muka hukum. Ya. Agak berbeda dengan dalam perkara perdata. Kalau dalam perkara perdata, orang yang menjadi penggugat maupun tergugat dapat memberikan kuasa khusus kepada orang lain, khususnya bagi advokat, ya, bagi pengacara, untuk bertindak atas nama penggugat maupun tergugat di pengadilan. Jadi dalam perkara perdata sangat mungkin orang sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan tidak pernah datang. Yang datang siapa? Yang datang advokatnya atau pengacaranya. Tetapi dalam perkara pidana tidak. Kalau dalam persidangan ternyata tersangka terdakwa sakit, tidak bisa hadir, maka biasanya sidang akan ditunda, ya, sampai waktu yang ditentukan di mana terdakwanya bisa hadir. Jadi tidak bisa kemudian walaupun terdakwanya tidak bisa hadir, tidak bisa datang, sidang dilaksanakan karena advokatnya datang. Itu tidak bisa, itu dalam perkara pidana. Kecuali memang ada beberapa ketentuan yang bersifat khusus, ya. Peradilan in absentia itu dimungkinkan, misalnya dalam tindak pidana korupsi itu bisa
beberapa kasus tempo hari itu. Ada kasus korupsi di mana terdakwanya itu melarikan diri ke New Zealand, ya, ke Australia sana, di Australia, di benua Australia. Kemudian di sini karena dicari tidak ketemu-ketemu, tidak pulang-pulang, tidak ada kerjasama perjanjian diplomatik, ya, yang terkait dengan kerjasama mengembalikan orang-orang yang terlibat dalam perkara pidana, ya, maka kemudian di Indonesia dia diadili secara in absentia, terdakwanya tidak pernah datang sampai putusan dijatuhkan, yang hadir itu hanya pengacaranya saja. Tapi pada tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam KUHP tidak bisa. Kalau terdakwanya belum ditangkap atau lari, ya nanti sidangnya akan ditunda sampai dengan terdakwanya bisa dihadirkan di pengadilan. Asas berikutnya adalah asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan, tadi sudah ini pasalnya. Kemudian asas legalitas atau berdasarkan hukum. Pada prinsipnya semua tindakan hukum aparat penegak hukum dalam beracara pidana itu harus berdasarkan hukum. Jadi asas ini bukan asas legalitas seperti pasal 1 ayat 1 KUHP, ya, bukan, beda. Namanya sama-sama legalitas, tapi legalitas yang dimaksud adalah berdasarkan hukum. Kewenangan polisi, jaksa, hakim dalam bertindak menjalankan acara pidana itu harus berdasarkan hukum, ada dasar hukumnya, tidak boleh hanya atas dasar yang lain. Saudara sekalian, saya akan lanjut ke pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Ya. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana itu ada penyelidik dan penyidik, ya, serta penyidik pembantu, ada jaksa dan penuntut umum, jaksa penuntut umum, ada hakim, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, ada sipir lapas, pembimbing kemasyarakatan Bapas, ada penasihat hukum atau advokat, ada tersangka, terdakwa, dan terpidana. Tersangka, terdakwa, dan terpidana orangnya sama, ya. Kalau dia sedang disidik di kepolisian atau sedang dituntut di kejaksaan, itu namanya tersangka. Kalau dia sudah diajukan ke sidang pengadilan, namanya terdakwa. Terdakwa yang sudah dijatuhi pidana namanya terpidana. Orangnya sama, ya, tapi statusnya berbeda. Kemudian saksi dan saksi ahli. Saksi dan ahli. Nah, di antara pihak-pihak yang terlibat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, 1 sampai 5 itu yang dimaksud official criminal justice atau aparat penegak hukum. Jadi penyelidik, penyidik, jaksa, hakim, sipir, penasihat hukum itu adalah aparat penegak hukum. Tetapi tersangka dan saksi bukan, ya. Lah, yang tidak dibayar oleh negara itu penasihat hukum, ya. Advokat itu dia honorariumnya berdasarkan kesepakatan dengan klien, dengan tersangka, dengan terdakwa. Bagi mereka-mereka yang menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum, pemberi bantuan hukum yang cuma-cuma, itu ada yang kemudian dibayar oleh negara, kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, inilah official criminal justice, jadi yang aparat penegak hukum yang ini. Satu slide lagi barangkali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kalau kita melihat literatur yang berjudul sama, faktor-faktor penegakan hukum yang mempengaruhi penegakan hukum dari Profesor Suryono Sukanto. Beliau mengatakan bahwa penegakan hukum, peraturan apa saja, ya, termasuk di dalamnya penegakan hukum pidana itu dipengaruhi yang pertama oleh peraturan perundang-undangannya. Jadi aturan hukum yang mengatur itu baik hukum materialnya maupun hukum formilnya seperti apa. Kalau hukum formilnya, materialnya baik, ya berarti penegakan hukumnya akan lebih mudah, ya. Kalau aturannya mungkin tidak jelas, tumpang tindih, multitafsir, pasti penegakan hukumnya akan sulit. Yang kedua, aparat penegak hukum, ya. Bicara aparat penegak hukum itu bicara kualitas dan kuantitas. Kuantitasnya harus cukup, jumlahnya cukup. Penegakan hukum tidak akan berhasil kalau jumlah aparat penegak hukumnya kurang. Ya, misalnya saja. Ini tidak akan efektif. Kemudian yang kedua, kualitas. Kemampuan aparat penegak hukumnya itu baik atau tidak. Walaupun jumlahnya cukup, kalau kemampuan aparatnya rendah, ya penegakan hukum akan sulit. Ya, misalnya sekarang banyak kejahatan-kejahatan yang di dunia maya, di dunia IT.
Kalau aparat penegak hukumnya tidak memiliki kemampuan IT yang bagus, walaupun ada saksi ahli IT gitu ya, tapi pastilah akan sangat menghambat penegakan hukum. Nah, ini misalnya saja. Jadi, apalagi kalau jumlahnya kurang, kuantitasnya kurang, kualitasnya juga kurang, ya pasti ini penegakan hukum akan terhambat. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana penegakan hukum. Sarana prasarana penegakan hukum. Jadi anggaran termasuk, ya biaya transportasi juga termasuk, ya komputer dan peralatan yang lain-lain juga termasuk. Jangan sampai polisi, jaksa, hakim dituntut untuk menegakkan hukum secara maksimal, tetapi sarana prasarananya tidak disediakan oleh negara. Ya bagaimana mereka itu katakanlah misalnya akan mengejar tersangka terdakwa di luar negeri, kalau biaya operasional mereka saja sangat terbatas gitu, tidak akan bisa gitu. Nah, ini contoh gitu ya. Bagaimana mereka itu akan menjalankan fungsi penyidikan penuntutan secara baik kalau biaya operasional polisinya minim, biaya untuk nyidik, ya untuk cari keterangan ahli juga tidak ada misalnya, yaitu pasti akan terhambat. Kemudian yang akan mempengaruhi juga adalah masyarakat, ya baik sebagai pelapor, saksi maupun korban. Nah ini juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menjadi pelapor maupun saksi rendah, maka kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak akan diketahui oleh penyidik. Kalau mereka enggan lapor, polisi tidak akan tahu. Kalau polisi tidak tahu, polisi tidak akan menyidik. Kalau tidak disidik, tidak mungkin akan diadili di pengadilan, kan begitu ya. Kemudian budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat ini juga sangat mempengaruhi penegakan hukum. Apakah penegakan hukum akan berjalan dengan baik atau tidak, ini sangat tergantung kepada budaya masyarakat. Kalau masyarakat menganggap bahwa suatu perilaku tertentu walaupun berdasar melanggar aturan hukum pidana, tetapi oleh masyarakat dianggap sesuatu yang biasa, maka ya orang cenderung tidak akan lapor. Ada yang lapor pun masyarakat akan menganggap tidak bersalah, itu kesalahan ringan dan lain sebagainya, maka penegakan hukumnya akan rendah gitu. Tetapi kalau budaya hukum masyarakatnya itu kesadarannya tinggi, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum pidana akan direspon oleh masyarakat, akan diperhatikan masyarakat, dikawal masyarakat, maka penegakan hukum akan berjalan dengan maksimal. Saudara sekalian, ini ada materi tentang kekuasaan kehakiman, sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nanti silahkan saudara pelajari, baik kekuasaan kehakiman sejak merdeka, di awal Orde Baru, dan lain sebagainya, nanti silahkan dibaca. Dan kalau saudara ingin mempelajari tentang dinamika kekuasaan kehakiman di Indonesia, saudara bisa membaca buku bagus, itu judulnya Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Ya, bukunya tebal, coklat. Ini buku yang bagus, ini menjelaskan sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia, dinamikanya mulai dari awal kemerdekaan, kemudian Orde Lama, Orde Baru, ya ini dijelaskan. Nanti silahkan dipelajari. Saya kira itu, saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.